करम फरिश्तों के कदम तक। Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Samir, warga negara India yang sekarang sedang berada di kantor kepolisian Kesultanan Oman. Lalu tak lama ia didatangi oleh seorang dewan kedutaan India yang bertugas di Oman, dan pria ini ia bernama Fikar. Di mana kedatangan Fikar ini bermaksud untuk membantu Samir, karena ternyata Samir saat ini sedang mengalami masalah yang sangat besar. Di sini Fikar meminta Samir untuk menceritakan mengenai masalahnya, dan apabila Samir terbukti tidak bersalah, maka ia siap untuk meyakinkan polisi Oman dan memulangkan Samir ke India. Namun saat itu Samir hanya menjawab, kalau ia hanya ingin istrinya yang bernama Nargis, bisa kembali bersamanya lagi. Mujhe meri Nargis chahiye. Bas. Kemudian adegan berpindah ke beberapa tahun sebelumnya, di mana awal mula Samir bertemu dengan Nargis. Ternyata, saat itu mereka akan dita'arufkan oleh kedua orang tuanya, dan di sini terlihat Samir yang langsung terpesona dengan keanggunan dan kecantikan Nargis. Bahkan Samir juga mengajak Nargis untuk mengobrol di teras depan rumah, dan bertanya apakah ada paksaan dari orang tua Nargis untuk berta'aruf dengannya. Namun di sini Nargis hanya tersenyum saja, seolah memberi isyarat kalau ia memang benar-benar ingin Samir menjadi imamnya. Thank God, हम दोनों में कुछ तो common है. Di hari-hari berikutnya terlihat Samir dan juga Nargis, yang kini sudah semakin dekat, dan mereka juga semakin saling jatuh cinta. Lalu singkat waktu Samir yang memang ingin Nargis menjadi pendamping hidupnya, ia pun memutuskan untuk melamar Nargis, hingga pada akhirnya mereka berdua melangsungkan pernikahan. Satu tahun kemudian setelah Samir dan Nargis menikah, beberapa negara di dunia termasuk juga India, mengalami krisis ekonomi. Dan hal tersebut juga berdampak pada usaha Samir, yang harus mengalami kebangkrutan. Bahkan beberapa perusahaan yang telah bekerja sama dengan usaha layanan Samir, mereka menghubungi Samir karena akan menghentikan kerjasamanya. Pada malam harinya Samir pun menjemput Nargis sang istri, yang kini juga bekerja di salah satu perusahaan swasta di sana. Namun di sini Samir melihat Nargis yang sedang dalam keadaan habis menangis, karena ternyata ia baru saja di PHK dari tempat kerjanya. Yang jelas saja hal tersebut membuat Samir langsung memeluk Nargis, karena mereka berdua sekarang sama-sama menganggur. Nikal diya hame. Beberapa bulan kemudian krisis ekonomi di India pun semakin parah, sehingga sampai saat ini Samir dan Nargis belum mendapatkan pekerjaan. Hingga di suatu waktu mereka mendatangi sebuah kantor, yang ternyata sedang membutuhkan lowongan pekerjaan. Namun setelah masuk petugas di sana mengatakan, kalau lowongan pekerjaan ini berada di Kesultanan Oman yang ada di Arab. Bahkan petugas ini juga menjelaskan kalau saat ini hanya negara Arablah yang tidak terdampak krisis ekonomi, dan negara tersebut bisa membayar siapapun dengan gaji yang lumayan besar. Samir yang mendengar itu pada awalnya ia sempat merasa cemas, mengingat lowongan pekerjaan tersebut bukan di India melainkan di Arab. Namun Nargis mencoba meyakinkan Samir dan mengatakan, kalau mereka berdua akan baik-baik saja selama mereka tidak berpisah. Hingga pada akhirnya Samir dan Nargis yang memang sedang membutuhkan pekerjaan, ia pun segera memberikan lamaran keduanya kepada petugas tersebut. Sesampainya di rumah Samir dihampiri oleh ayahnya, dan sang ayah sudah mendengar kalau Samir dan Nargis sedang melamar pekerjaan di negara Arab. Di sini sang ayah yang merasa kasihan pun mencoba menawarkan modal dari tabungannya, dan itu agar Samir dan juga Nargis tidak pergi ke Arab. Namun Samir yang memang tidak ingin merepotkan siapapun, ia lantas menolak dan mengatakan, kalau tabungan itu adalah milik sang ayah untuk di masa tuanya nanti.
Beberapa hari kemudian terlihat petugas kemarin mendatangi rumah Samir, untuk memberi kabar kalau Nargis sudah mendapatkan panggilan pekerjaan, dan Nargis harus segera berangkat ke Noman seorang diri. Samir yang mendengar hal itu tentu saja ia pun sedikit terkejut, karena ia mengira kalau Nargis dan dirinya akan berangkat bersama, dan bekerja di perusahaan yang sama. Lalu si petugas menjelaskan kalau suami istri tidak bisa bekerja di perusahaan yang sama, namun jika sudah ada panggilan untuk Samir, maka Samir bisa segera menyusul meskipun bekerja di perusahaan yang berbeda. Dan tentu saja hal tersebut membuat Samir menjadi sangat cemas, karena Nargis istrinya harus pergi seorang diri, apalagi sampai ke luar negeri. Namun di sini Nargis berusaha meyakinkan Samir kalau ia bisa berangkat sendiri, dan mengatakan kalau ia pasti akan baik-baik saja. Hingga pada akhirnya dan karena Samir yang terus didesak, dengan berat hati ia pun mengizinkan Nargis berangkat untuk bekerja di Noman. Keesokan harinya kini tibalah hari pemberangkatan Nargis, dan ia diantar oleh Samir beserta dengan keluarga besarnya. Dan di sini, Samir mengatakan kalau Nargis harus segera memberinya kabar, jika sudah sampai di Noman. Singkat waktu dan setelah beberapa hari Nargis pergi, terlihat Samir yang belum juga mendapatkan kabar apapun dari sang istri. Hingga tak lama ia mendapatkan telepon dari seseorang, dan ketika diangkat ternyata yang menelepon adalah Nargis. Namun di sini Nargis terdengar sedang menangis. Di sini Nargis sempat mengatakan kalau ia ingin pulang saja, dan ia juga menyuruh Samir untuk segera menjemputnya. Lalu tak lama terdengar ada suara pria yang memarahi Nargis, yang langsung merebut telepon itu hingga sambungannya terputus. Yang jelas saja hal tersebut membuat Samir menjadi panik bercampur marah, karena ia tahu kalau istrinya pasti sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Samir pun langsung membawa beberapa polisi, untuk mendatangi kantor yang membawa Nargis bekerja. Namun di sini si petugas menjelaskan kalau ia juga baru mendapat kabar mengenai Nargis yang tidak ada di lokasi penjemputan saat petugas PT di sana menjemputnya. Bahkan semua petugas PT di sana juga tidak mengetahui di mana lokasi Nargis sekarang. Sementara para polisi itu memberi saran agar Samir segera pergi ke Noman dan mendatangi Dewan Kedutaan Besar India untuk meminta bantuan. Hingga tanpa pikir panjang Samir pun langsung berangkat ke Noman, meski hanya berbekal nomor telepon dan sebuah alamat yang diberikan oleh si petugas saja. Singkat waktu dan sesampainya Samir di Noman, ia menaiki sebuah taksi yang dikendarai oleh seorang pria bernama Usman. Dan kebetulannya Usman bisa berbahasa India, sehingga membuat Samir bisa dengan mudah berkomunikasi dengannya. Setelah itu Samir bertanya mengenai lokasi alamat yang dibawa, namun Usman menjawab kalau alamat tersebut tidak ada di wilayah Noman. Lalu di sini Samir juga mencoba menghubungi nomor telepon yang tertulis di sana, namun nomor telepon itu tidak bisa dihubungi. Hingga karena itu kini Samir pun mendatangi kantor Kedutaan Besar India, dan menceritakan semua masalah yang menimpa istrinya. Sementara petugas di sana menjawab kalau masalah ini sangat serius, dan harus ditangani langsung oleh wakil dewan yaitu Fikar, yang kita lihat di awal film tadi. Namun sayangnya saat ini Fikar sedang berada di luar kota, sehingga petugas itu mengatakan kalau mereka akan secepatnya memberikan kabar jika Fikar sudah datang. Setelah dari sana dan dengan diantar oleh Usman, Samir juga mendatangi kantor polisi Noman untuk meminta bantuan kepada mereka. Namun kepolisian di sana tidak bisa membantu warga asing sembarangan, terlebih lagi Samir tidak mempunyai bukti yang kuat. Kemudian Samir mempunyai ide untuk melacak nomor yang tidak bisa dihubungi itu, lalu meminta Usman agar mengantarkannya ke kantor layanan provider di sana. Namun di sini Usman hanya memberikan alamat kantor tersebut, dan ia meminta maaf karena tidak bisa mengantar, karena harus segera pulang ke rumahnya yang ada di kota Bait As-Saif. Keesokan harinya Samir mendatangi kantor provider yang dimaksud, untuk mencoba melacak nomor yang tidak aktif tersebut. Di sini Samir beralasan kalau bosnya sempat menghubunginya dengan nomor itu, namun sekarang tiba-tiba bosnya menghilang tanpa kabar.
Hingga akhirnya Samir mendapatkan informasi, kalau pemilik dari nomor itu bernama Parvez, yang beralamat di kota Bait As-Saif. Parvez Al-Shirazi, Baitus Saif. Sesampainya di kota tersebut, Samir pun mencoba menanyakan keberadaan Parvez, namun orang-orang di sana tidak ada satupun yang mengenal nama Parvez. Lalu karena itu kini Samir kembali mendatangi Usman, karena kebetulan rumah Usman juga berada di kota tersebut. Hingga setelah Usman mendengar cerita dari Samir, kini ia mencoba membantunya, dengan bertanya kepada salah satu teman dekatnya. Namun betapa terkejutnya Usman setelah diberitahu, kalau seseorang bernama Parvez adalah seorang mafia yang sering memperdagangkan wanita. Mendengar hal itu seketika saja membuat Samir menjadi sangat syok, lalu memohon kepada Usman agar mau membantunya menemukan Nargis istrinya. Kemudian Usman pun langsung mengajak Samir pergi ke beberapa tempat prostitusi, dan di sini Samir akan berpura-pura menjadi pelanggan, dan berharap bisa menemukan Nargis. Namun setelah beberapa tempat telah Samir datangi, ia masih juga belum menemukan keberadaan Nargis. Hingga ketika Samir tiba di tempat yang terakhir, ia dibuat terkejut karena melihat foto Nargis yang ada di daftar pesanan wanita. Bahkan yang lebih menyakitkannya lagi saat Samir berpura-pura memesan Nargis, orang ini mengatakan kalau wanita itu sedang melayani klien lain, dan menyuruh Samir untuk menunggu saja sebentar. Hingga tak lama akhirnya Nargis pun keluar, namun saat itu ia sudah dalam keadaan lemah serta memar di sekitar tubuhnya. Dan tentu saja hal tersebut membuat Samir menjadi sangat emosi, lalu inilah yang dilakukan Samir. Setelah menghabisi beberapa orang, Samir pun mulai terdesak, sehingga ia memutuskan untuk kabur dengan menaiki mobil Usman. Namun sayangnya mobil mereka harus menabrak mobil lain, sehingga akibat dari itu membuat keduanya harus tak sadarkan diri. Akibat dari kejadian itu kini Samir berada di kantor kepolisian Nur Asaba, dan ia bertemu dengan Fikar alias Dewan Kedutaan India, yang kita lihat di awal film. Dan setelah bercerita panjang lebar kepada Fikar, Samir hanya meminta Fikar membantu dirinya menyelamatkan Nargis, dan meyakinkan polisi kalau Samir tidak bersalah. Sementara Fikar yang mendengar itu ia berjanji, kalau ia akan membantu Samir sebisa mungkin, dan akan meminta bantuan kepada Komandan Tertinggi Keamanan Internasional. Kemudian adegan berpindah kepada komandan yang dimaksud, yang langsung memerintahkan dua anak buahnya yang bernama Faiz dan Tamina, untuk mengusut tuntas kasus yang menimpa istri Samir. Lalu dengan cepat mereka pun segera melakukan tugasnya, dengan mendatangi bandara untuk melihat CCTV saat pertama kali Nargis datang ke Noman. Di sini mereka melihat kalau saat itu Nargis dijemput oleh seorang laki-laki, dengan menggunakan sebuah mobil berwarna hitam. Lalu setelah melacak plat nomornya mereka mendapat informasi, kalau mobil itu milik perusahaan swasta yang disewa oleh seorang pria bernama Regini, yang berasal dari Aljazair. Dan terlihat juga dalam rekaman CCTV itu, kalau Regini lah yang saat itu menjemput Nargis. Kemudian adegan berpindah kepada Regini, yang tiba-tiba mendapat kabar kalau para polisi telah mengetahui kejahatannya, sehingga lebih baik Regini segera menyingkirkan Nargis. Hingga Regini yang mendengar itu ia pun langsung menghubungi anak buahnya, dan memerintahkan mereka agar menyingkirkan Nargis saat ini juga. Beberapa jam kemudian Tamina mendapat informasi, kalau telah ditemukan seorang wanita yang sudah tiwis terbakar, dengan ciri-ciri yang sama seperti Nargis. Tamina yang mendengar itu ia pun langsung menghubungi Faiz, agar Faiz segera membawa Samir ke TKP untuk mengidentifikasinya langsung. Lalu singkat waktu dan sesampainya Samir di TKP, pada awalnya ia sama sekali tidak percaya kalau mayat itu adalah Nargis. Namun setelah Samir menemukan kalung yang sama persis dengan kalung yang pernah ia berikan dulu, kini ia sadar kalau mayat itu adalah Nargis istrinya.
से लेकर से करम तक के कदम तक. Setelah selesai memakamkan Nargis, Samir diantar oleh Faiz ke bandara untuk dipulangkan ke negara India. Di sini Faiz juga mengatakan kalau ia akan tetap mengusut kasus tersebut, karena Samir juga membutuhkan keadilan. Sementara Samir yang dengan raut wajah penuh kecewa, pada akhirnya ia pun pergi untuk kembali ke negara asalnya. Di sisi lain terlihat Tamina yang baru saja mendapatkan hasil otopsi mengenai jasad Nargis. Namun ternyata hasil otopsinya tidak cocok dengan Nargis, sehingga itu artinya jasad yang kemarin ditemukan bukanlah Nargis. Tamina yang mengetahui itu ia langsung menghubungi pihak bandara, untuk memberhentikan pemberangkatan menuju India, dan menahan seseorang bernama Samir. Sementara pihak bandara mengatakan kalau pesawat yang menuju India sudah lepas landas, dan tidak ada penumpang yang bernama Samir. Dan ternyata Samir sendiri tidak pulang ke India, karena ia akan membalaskan semua dendamnya kepada Regini, karena masih menyangka kalau jasad kemarin adalah istrinya. Kemudian Samir berpura-pura memasang foto seorang wanita cantik, dan mengirimkan lamaran pekerjaan ke website Regini. Lalu tak lama Regini pun memberikan lokasi keberadaannya, dan meminta untuk segera datang ke tempat tersebut sekarang juga. Namun sebelum Samir mendatangi Regini, ia terlebih dulu membeli beberapa persenjataan, sembari ditemani oleh Usman. Singkat waktu dan sesampainya Samir di lokasi yang dimaksud, terlihat ia yang menyamar menjadi seorang wanita bercadar. Hingga karena itu kini Samir berhasil masuk dan bertemu dengan Regini, sehingga baku hantam di antara mereka pun tak terhindarkan. Pada akhirnya Samir berhasil memojokkan Regini, dan mengikat tangannya untuk disaksa sampai pindah alam. Di sini Regini yang sudah ketakutan pun akhirnya memberitahu kalau Nargis masih hidup, dan orang yang dibakar kemarin bukanlah Nargis. Dan semua itu Regini lakukan tidak lain untuk mengelabui para polisi, dan termasuk agar Samir segera pulang ke negara asalnya. Bahkan Regini juga memberitahu kalau sekarang Nargis berada di mobil kontainer, untuk dikirim kepada bosnya yaitu Parvez. Hingga bersamaan dengan itu tiba-tiba Faiz, Tamina dan Usman datang, dan mereka melarang Samir menghabisi Regini, sembari memberitahu kalau Nargis masih hidup, namun inilah yang terjadi. Ternyata selama ini Faiz adalah seorang pengkhianat, dan Faiz sendiri sudah lama bekerja sama dengan Regini. Sementara di luar terlihat Samir yang berhasil menemukan mobil kontainer, yang di dalamnya berisikan Nargis dan para wanita lainnya. Lalu dengan cepat Samir pun langsung membawa mobil itu, dan tidak lain untuk menuju ke markas besar keamanan internasional. Di balik itu Faiz yang sudah menghabisi Tamina, ia pun langsung menghubungi sang komandan, untuk memberitahu kalau Tamina telah tiwis dihabisi oleh Samir. Setelah itu Faiz mendatangi bos Regini yaitu Parvez, untuk memberitahu kalau Parvez lebih baik bersembunyi untuk sementara waktu. Namun beruntungnya di sana ada seorang intel yang selama ini sedang menyamar, dan tidak lain untuk memata-matai Parvez. Dan di sini ia berhasil memotret Faiz dan langsung mengirimkannya kepada sang komandan, agar markas pusat tahu kalau selama ini Faiz adalah seorang pengkhianat. Kembali ke Samir yang saat ini sedang dikejar oleh Regini dan anak buahnya, namun Samir mampu meratakan mereka semua. Lalu dengan penuh perjuangan ia berusaha untuk segera menuju ke tengah kota, untuk bisa segera mendatangi markas pusat. Hingga pada akhirnya Samir pun sampai ke markas pusat, lalu ia langsung ditangkap dan juga diborgol. Di dalam markas sendiri terlihat seseorang yang mendatangi sang komandan, untuk meminta izin melakukan penembakan kepada Samir. Namun sang komandan yang sudah tahu kalau Faiz adalah pengkhianat dan Samir tidak bersalah, ia pun melarang mereka untuk menembaknya. Kemudian datanglah Faiz yang dengan gaya sejujurnya, dan ia akan segera menghabisi Samir saat ini juga, namun tiba-tiba. Pada akhirnya sang komandan yang sudah mengetahui semua kebusukan Faiz, ia langsung melepaskan Samir, dan mempersilahkannya untuk menghajar Faiz.
Setelah itu terlihat Samir yang akhirnya bertemu kembali dengan Nargis alias istrinya. Di sini terlihat Samir yang sangat bahagia dan bersyukur, karena ia bisa melihat kembali Nargis dalam keadaan masih hidup. Tiga hari kemudian terlihat Samir berpamitan dan berterima kasih kepada Usman, karena sekarang ia dan Nargis akan kembali ke India. Sementara di balik itu Faiz yang memang seorang pengkhianat, pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan semuanya, dengan dihukum atau sesuai yang berlaku. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.